Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Al-A'raf ayat 191 sampai 193 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Mengapa mereka menyekutukan dengan apa yang tidak dapat menciptakan satupun? Ma la yakhluqu, tidak dapat menciptakan satupun. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka justru yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, dan tidaklah mereka mampu untuknya memberi pertolongan. Wala yastati'un, tidaklah mereka mampu lahum untuknya nasran, memberi pertolongan. Wala anfusahum yansurun, dan tidak pula terhadap diri mereka memberi pertolongan. Wa in tad'uhum ilal huda, dan jika kamu menyerunya ilal huda, kepada petunjuk, la yattabi'ukum, tidaklah mereka akan mengikuti kamu. Sawa'un alaikum, sama saja atasmu, ada'autumuhum, kamu menyeru mereka, am antum somitun, atau bahwa kamu berdiam diri saja. Innal ladzina tad'una, sesungguhnya orang-orang yang menyeru min dunillah, selain Allah, ibadun amsalukum, adalah makhluk yang sama dengan kamu. Fad'uhum, maka serulah mereka. Fal yastajibu lakum, lalu mereka memperkenankan untuk kamu. In kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna, mengapa kamu mensekutukan ma la yakhluqu syai'a, dengan apa yang tidak bisa menciptakan satupun. Wa hum yukhlaqun, dan merekalah yang diciptakan. Wala yastati'una lahum, dan tidaklah mereka mampu untuk mereka nasran, memberi pertolongan. Wala anfusahum yansurun, dan tidak pula terhadap diri mereka menolong. Wa in tad'uhum, dan jika kamu menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk, la yattabi'ukum,
tidaklah mereka mengikuti kamu. Sawaun alaikum, sama saja atas kamu, ada autumuhum, adakah kamu menyuruh mereka, am antum shamitun, atau kamu diam saja. Innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya orang yang menyeru selain Allah, ibadun amsalukum, adalah makhluk semisal kamu. Fad'uhum, maka serulah mereka. Falyastajibu lakum, maka mereka memperkenankan bagi kamu. In kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang yang benar. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bagi dua seluruh persoalan ini, maka kita akan mendapatkan satu persoalan dunia, yang kedua persoalan agama, atau dengan bahasa lain satu dunia satu akhirat. Nah, menurut kajian Al-Quran atau kajian syariat, bila kita menghadapi persoalan dunia, maka pertanyaan kita adalah, ada tidak larangan? Nah, jadi kalau persoalannya dunia, yang akan dicari, ada dalil yang melarang. Sejauh dalil tidak ada melarang, kerjakan. Nah, itu kalau persoalannya dunia. Umpamanya kita mau mandi, sabun luk atau sabun lefobay, ada ndak dalil yang melarang luk atau melarang lefobay? Tidak ada. Pilih saja salah satu, maka pasti kita tidak berdosa. Itu kalau persoalannya dunia. Kamu nyasah dulu atau kamu masak dulu? Kamu bersihin rumah dulu atau kamu mandian anak dulu? Itu persoalan dunia. Nah, selagi tidak ada larangan, kerjakan saja. Nah gitu. Kamu rantau ke Pekanbaru, nah, bentuk Tewin letak ke Petanggo ke rumah, atau ke Palembang. Nah, sebab dia adon ke dituri keduanya, itu boleh saja memilih. Nah, tapi kalau persoalannya agama, nah itu kebalikan. Ada ndak dalil yang menyuruh? Nah, selagi tidak ada dalil yang menyuruh, jangan sekali-kali dikerjakan. Tapi kalau ada dalil yang menyuruh atau dalil yang melarang, atau dalil ya artinya yang berbicara tentang itu, maka dalil itu wajib kita ikuti. Umpama, kenapa kita sholat 5 kali sehari semalam? Karena memang kita diperintah untuk itu, ada dalilnya. Kenapa kita tidak mau makan babi dan anjing? Karena memang ada dalilnya melarang kita. Kenapa kita tidak mau makan makhluk yang berkuku ataupun yang bertaring? Karena memang kita dilarang dan jelas itu haramnya. Nah, gitu. Nah, dalam ayat yang kita baca ini maksudnya adalah sembahan atau sesuatu yang secara kerohanian kita menganggap barang itu memiliki kekuatan. Nah, memang ada di dalam agama ada 3 itu. Kadang-kadang barang itu benda, kadang-kadang barang itu tempat, kadang-kadang barang itu orang. Nah, selagi ada perintah yang menyangkut dengan itu, ya kita kerjakan. Umpamanya tempat. Di dalam agama dikatakan ada tempat-tempat yang doa kita makbul. Umpamanya Raudhah. Nah, Raudhah di Masjid Nabawi antara mimbar Nabi dengan rumahku. Nah, baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadul jannah. Tempat yang ada di antara mimbar dan rumahku adalah taman dari taman sorga. Berdoa di situ, doa kita makbul. Itu tempat yang bagus untuk berdoa. Nah, kita menganggap tempat itu punya kelebihan, kita punya dasar. Apa dasarnya? Ada dalil untuk itu.
Begitu juga multazam. Multazam itu ya di dekat pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu multazam. Nah, jika kita berdoa di situ, maka doa kita makbul. Itu boleh karena ada dalil. Kemudian sholat di Masjid Haram, sholat di Masjid Aqsa, sholat di Masjid Nabawi itu lebih daripada sholat tempat lain. Memang ada dalilnya untuk itu. Nah, itu tidak salah kita. Nah, itu menyangkut dengan masalah tempat. Ada juga menyangkut dengan benda. Nah, menyangkut dengan benda. Apabila ada dalilnya, kita menganggap benda itu punya lebih, ya tidak apa-apa. Umpamanya Ka'bah, fawallu wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Ka'bah. Bagi yang berada di dalam masjid haram, kiblatuhu Ka'bah, kiblatnya adalah Ka'bah, makanya safnya bulat. Kenapa dibulatkan saf di dalam masjid haram? Karena Allah merintah kita ke situ, bukan karena Ka'bah itu ada sesuatu di dalam, tidak, tapi karena kita diperintah menghadap ke situ. Hajar Aswad, nah, sebagaimana yang saya bilang tadi, itu benda tadi. Malah Umar saja berkata, kalaulah tidak nabiku menyuruhku menciummu, maka aku tidak akan menciummu, karena kau hanya batu seperti biasa. Dibilang begitu oleh Umar bin Khattab itu. Itu tempat. Kemudian solat di masjid lebih afdal daripada solat di rumah. Memang ada dalilnya. Memang ada dalilnya. Itu benda-benda yang ada dalil menyatakan benda itu lebih dari yang lain. Begitu. Kemudian ada menyangkut dengan orang. Dengan orang. Seperti berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu kan Nabi Muhammad itu ada dalil. Khairul qurun qarni, summa ba'den, summa ba'den. Sebaik-baik generasi itu adalah yang semasa denganku, dan sesudah itu sahabat, dan sesudah itu tabi'in. Jadi kita menganggap sahabat itu punya kelebihan dari yang lain karena ada dalilnya. Kita menganggap tabi'in itu adalah yang ketemu dengan sahabat tapi tak ketemu dengan Nabi. Orang itu punya kelebihan, kita anggap demikian. Tidak salah kita. Kenapa? Ada dalilnya. Kemudian tabi'in sudah itu ada lebihnya. Kemudian kita menganggap bahwa ulama itu memiliki kelebihan dari orang-orang biasa. Karena memang ada dalil, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Jadi sejauh ada dalil boleh saja. Nah, sekarang dalam ayat ini mereka juga menganggap satu tempat, mereka menganggap suatu benda, mereka menganggap seseorang, tapi dalilnya tidak ada. Umpama kalau tempat, kalaulah 7 kali pi kaulaan samo sekali ini haji, sia nama ngecek. Nama ngecek sia. Oh si David, urusan si David. Dia bukan syariah, dia bukan pembuat syariat. Kan begitu? Itu kan yang lewat. Kalau kita pergi berdoa, pailah kataram, pai kubuah, dimasak nasi, dibuat sambal, picek keluarga, mendoa di sini. Iyo kawan-kawan ini tara muju alanya mantan sama lama kyun. Tapi ada enggak dalil? Enggak ada. Itu hanya anggapan-anggapan yang diterima secara turun-temurun, dan itu salah besar. Gitu. Begitu juga benda-benda. Aku dia saja dia memakai cincin kawan. Agak terbuka rasaki. Kenapa kok cincin terbuka rasaki? Saja memaci azimat kau terbuka rezeki. Maka kalau digantung kau dia nak tangkap palasi yang menyebutkan dalilnya mana. Kan seperti itu. Boleh, tapi harus ada dalilnya. Kan seperti itu. Anca awak berzakat kasianu sebut terbuka rezeki awak. Ini masalah berzakat. Hanya lah makiat-makiat di belakang apa biasa. Itu tidak ada dalil itu. Itu salah besar itu. Seperti demikian. Makanya di sini Allah bertanya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Mengapa mereka mempersekutukan terhadap apa yang tidak bisa menjadikan sesuatu? Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka-mereka itu justru
Sekutu-sekutu itu justru yang diciptakan. Tidak ada kelebihan. Nah, lalu ada yang bilang, tapi batu Ustaz, nak ngaji ba'ad Ustaz sajak tapak kudo bala tak andete kepala pintu kah? Ndak do anak keserupan lera. Telapak kaki kuda bendi itu Pak Mul. Abak papa kun bin tak tak tak. Anda do anak kesurupan lera. Kan seperti itu. Ndak ngaji ba'ad yang sajak cincin kau mau pakai ya. Sembayang bagai kusuk adanya buya de sakinya tiunangan ya. Habis itu apa ada buya tu. Banyak yang kita terima cerita-cerita seperti itu. Menganggap seseorang paiman doa ke kuburan karena ada lokasi kuburan, kemudian berdoa di situ bersama-sama, minta hajat di situ bersama-sama. Ada enggak dalil? Apabila kamu berdoa maka pergilah ke lokasi kuburan itu. Kita disuruh ziarah kubur, mendoakan orang yang dalam kubur itu. Itu memang benar. Tapi awak ambil lokasi dari dekat kuburan, kamu minta untuk keselamatan dunia dan akhirat, kok sia-sia karajo. Kenapa itu yang dilakukan? Nah begitu. Karena berdoa itu di mana saja. Walaupun ada tampek, tapi ada dalil. Seperti di Multazam, di Raudhah, itu ada tampek. Nah, kenapa? Itu salah. Tapi yo Ustaz saja berdoa di sini, turun hujan sekali minta apa di situ. Nah, ini masalahnya lagi. Saya kan sudah pernah sampaikan, ketika terjadi debat panas antara Allah dengan setan, anzirni ila yub'atsun, hidupkan kami sampai hari pembangkitan, innaka minal munzarin, kau termasuk orang yang dihidupkan, kau termasuk orang yang dikabulkan permintaan. Awas kecilnya, thumma la atiyannahum baini aydihim wa min khalfihim aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarihim syakirin. Awas kecilnya Tuhan, dan goda anak cucu Adam itu dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan, sehingga seketik banana pandai bersyukur ke engkaunya. Godalah ya Tuhan. Sehingga dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Apa maknanya? Setan akan menggoda kita dengan segala cara. Dengan segala cara. Oh, olahragawan wak, jo olahragawan wak menggoda. Oh, buya wak, jo buya ini mas wak. Nah, sampai kalau kita beranggapan bahwa di sesuatu itu ada sesuatu, maka setan akan cepat-cepat menjadi sesuatu itu. Nyutara sorenya bahasa dalam kepala awak. Tampik itu ada suatu keajaiban. Setan berusaha agar apa yang ada di dalam kepala kita itu benar-benar kelihatan, benar-benar terdengar oleh kita di situ. Sehingga kita bertambah yakin. Nah, kalau kita bertambah yakin artinya bertambah sirik. Setan bertepuk tangan, proyeknya bertambah berhasil, dosa tambah banyak. Nah gitu. Padahal kalau kita mau menyelidiki dan menelusuri, saya akan pernah sampaikan kepada ibu waktu saya tinggal di Bukit Surungan. Kalau kita lewat ke Jembatan Besi mengaji ke Sukomaju kan jauh jalan. Ada jalan dekek, lalu ke belakang ke kuburan tuh, ke belakang Tawalik. Dekat itu. Tapi dek lokasi kuburan, sehingga sejak dari dulunya kan lokasi kuburan itu ngeri. Dari mama turun ke Kamanakan, dari Ranggai turun ke anak. Takut ke orang mati begitulah. Sampai hari ini takut ke orang mati pun kan masih mengkultur dengan masyarakat. Ngeri dan ada mai gak ditakuti. Orang hidup sudah takut. Kenapa kok mayat ditakuti? Kan seperti itu. Sampai ya termaktublah di dalam kepala ini takut mayat. Sehingga awak sering menanamkan rasa yang seperti itu secara salah kepada anak-anak. Mana ngejong orang mati dalam Tuhan. Anaknya enggak nak. Apa tanya anak? Bahawa orang mati itu orang mati mencari orang menangis. Tambah nak menangis. Ini terus dimasukkan terus sampai kayak bantu ikut takut juga orang mati. Dan itu secara jujur kita bilang, jam 12 malam kita lewat di depan Asliyah, kok aman-aman saja jiwa kita. Tapi jam 12 malam lewat kita di lokasi kuburan, tapi takut juga. Termasuk saya juga kena itu. Jadi sudah
magi ceramah di Sukomaju, Al-Amin, Musala Al-Amin itu, jam 8:30 lewat situ tuh. Awak lewat je tapi dek, awak lah diajar takwik orang mati, baru saya masuk. Kalau kasih kuburan tuh, ayat kursi baca sekali itu. Kan itu. Artinya saya juga kena gitu. Ternyata sekali itu pas saya baca ayat kursi, ada orang ngari. Iya ada mah. Kan terpengaruh kita itu. Tapi oleh karena kita yakin tidak mungkin, karena dalil mengatakan ini tidak perlu. Babi korek api, kironyo tunggu jagoan di larian manci. Tunggu jagoan larian manci. Jadi saya kejar, tagak berhentinya mah, cuy. Alah kira tunggu jagoan. Yakin itu mah, yakin kita bahwa dalil itu benar. Aneh takut selama. Setelah itu saya lalu lalang saja lagi. Bahkan kita hanya takut oleh karena ular. Nah saya upahkan kepada seseorang untuk membersihkan jalan itu dengan uang pribadi. Karena kita yang paling sering lewat di sana. Gitu. Jadi apa gunanya sesuatu atau tempat ataupun orang kita persembahkan jiwa kita secara ada yang kita takjubi kepada tempat itu, padahal itu makhluk, itu salah. Nah ini yang ditembak di sini kan kafir-kafir Quraisy ini, yang menyembah patung itu. Kenapa mereka memperserikatkan Allah makasihnya dengan apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Wahum yukhlaqun, sedangkan sesuatu itu justru diciptakan. Keris ada juga itu, keris dianggap punya kekuatan. Abah bawa dari itu. Nah, azimat begitu. Jadi ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau tidak salah saya ke Tanah Suci kali yang ketiga waktu itu. Jadi jemaah itu mulai naik pesawat sudah mulai macam-macam. Akhirnya karena kita gelombang pertama, berarti dari Jeddah ke Madinah dulu. Macam-macam di atas mobil, cari-cari, berkata-kata kasar, sampai buang air besar dia di atas mobil itu. Nah sampai di Madinah turun dari mobil, maka yang ibu ini saya masukkan saja ke kamar mandi dulu, kunci di dalam. Batu biar aja lah, apa-apa, nanti kita selesaikan. Yang banyak kita urus dulu. Nah setelah yang 49 orang, kurang dia satu kan begitu, masuk ke kamarnya, barulah seluruh petugas medis saya kumpulkan. Ibu masuk ke dalam mandiannya. Yang letak kalau saya dalam kamar mandi serang. Ada waktu memandikan itulah, Buya, kok dapat di badannya Buya. Ternyata di tangan kirinya ada sesuatu yang diikatkan. Oh, itu nambah ulah ya tadi. Saya ambil, saya buang ke tong sampah. Mulai semenjak itu dia sadar. Jadi waktu dia macam-macam tadi tak sadar dia. Ternyata Tanah Suci tidak menerima azimat. Nah mulai semenjak itu dia sadar betul. Jadi lapo saja yang mau lakukan tadi. Nah gini Bu, maaf Pak Ketua, maaf Buya. Beristighfar saja kepada Allah, tidak perlu minta maaf ke saya. Mabehi Bu, seperti itu juga sudah tugas dari saya. Saya bilang begitu. Nah jadi seperti kita. Jangan sekali-kali kita ada menganggap sesuatu punya nilai lebih. Ya. Sebab gini, syirik itu artinya kan menganggap sesuatu lebih dari fungsinya. Umpamanya cincin. Cincin ini apa fungsinya? Perhiasan. Tidak lebih, tidak kurang. Cincin itu adalah untuk perhiasan. Nah sekarang sudah ada sesuatu yang kita anggap ada pada cincin yang lari dari fungsi cincin. Apa itu? Kalau pakai cincin kok banyak orang membeli oleh awak. Menganggapkan sesuatu yang tak fungsi dari cincin. Kan gitu. Umpamanya seperti bahasa mbok tu kalau pakai cincin kok mbok ndak tertangkau ada polisi walaupun ndak basip. Ada gara-gara cincin. Apa kaitan cincin dengan ndak tertangkau di polisi ndak basip? Asal ndak basip dilibasnya mah. Kadang oleh karena kita sudah yakin, maka setan pun berusaha untuk menyebabkan polisi itu tidak mencari kawan untuk lewat. Terbayar kita kembali. Seperti itu. Jadi menganggap sesuatu lebih daripada fungsinya itu sudah syirik namanya. Umpamanya ini sal saya ini, itu fungsinya kok gak dingin sekete, atau mungkin kalau Buya kan caknya pakai kos sekete. Tak lebih tak pulang itu fungsinya. Tapi saja ada makai sal tu yang sanu magi khusyuk sama yang dadanya. Betul kan itu? Karena itu menganggap sesuatu lebih daripada fungsinya. Makanya di sini dikatakan kenapa mereka
mempersekutukan dengan sesuatu yang tak bisa menciptakan sesuatu, bahkan sesuatu itu malah yang diciptakan. Itu tidak boleh. Terus ayat kedua, wala yastati'una lahum nasra, dan tidaklah yang mereka sekutukan itu berhala-berhala itu, mungkin tampek, mungkin benda, mungkin seseorang atau nenek moyang, kurang kuburan tadi, takkan mampu untuk mereka memberikan pertolongan. Tidak akan mampu sama sekali. Patung itu tidak akan mampu menolong. Cincin itu tidak akan mampu menolong. Tidak akan mampu menolong sama sekali. Tapi itu hanya berupa anggapan saja. Berupa anggapan. Malah wala anfusahum yansurun. Bahkan menolong diri mereka sendiri mereka tidak tahu. Patung itu untuk menyelamatkan diri itu tidak bisa patung. Karena dia hanya benda yang tidak ada fungsi, tidak ada nyawa, tidak ada sama sekali. Nah, tidak akan bisa. Jadi kan ada satu cerita ya, tapi cerita itu fakta gitu. Di waktu kemanakan Yoko nak pergi Manggale, datang ke rumah lu cik. Sanjo datanglah kemanakan, assalamualaikum, salam. Duduk sini. Jadi kapan kau berangkat ke Jakarta itu? Mungkin Kamis mak. Sekarang begini, untung saja sebelum berangkat kau kasih tahu aku. Sebelum kau berangkat ini sebentar, masuklah maknya ini ke dalam kamar, lalu dia keluar bawa minyak seperti minyak angin saya ini. Namanya si bujang-bujang. Ini dulu ada 9 ini, yang 8 sudah diambil oleh orang. Nah mungkin yang satu ini adalah rezekimu. Tuhan sudah mentakdirkan jatahmu. Kau bawa ini. Ini namanya minyak pagar diri. Minyak pagar diri. Apa gunanya mak? Nah, minyak kau diang. Beko tiba di bandara, kau ada orang mana yang mencari kang, paciin minyak kau, baca solek Nabi je. Lari seorang tu itu. Beko tiba di Jakarta, nanjale dang minyak kau bawa tarif pi Manggale. Orang yang lalu tu baru sana hatinya kalau lama Bali miso. Cuman nanang perlu catat, minyak ini tidak boleh disimpan di saku sebelah ke bawah. Harus saku sebelah kateh di atas pinggang. Jadi kalau saku baju cuma saku yang di dada ini boleh. Dan jangan sekali kalau kau sentuh dengan tangan kirimu. Kan ni kok. Setiap memacik minyak kau ada dua tidak boleh. Lupa apa tu? Baca Fatihah cek, cosolek Nabi cek. Apa tambah yakinlah sebuyung kau. Bawa lah ke Jakarta. Tiwak ke Manulak ke Robak Meso, minyak bawa. Iyo banyak lo jual balinya. Karena setan tahu kan. Diarahkanlah orang membeli. Ternyata setelah 1 bulan Manggale, hari nang ke-31, hilang minyak lo. Kabaran kayak minyak hilang. Allah kalau suak bakal dia kita ke bawah, cari di bawah bantal, di bawah tepek tidur sama mendak jumpa. Lah pukul 1:30 le jumpa ini. Akhirnya betulak gerobak bantu kalau buruk. Sehingga ndak jual balik le. Kan iyo tu sajak minyak hilang ndak jual balik le. Padahal bukan masalah minyak. Keluar sangat ada balik. Nantara pukul 7 setengah 7 lah keluar. Kan seperti itu, nah jualnya berbuah 10 hitam. Untuk pagi di balik orang. Tengah hari tagak ada orang pergi orang bikin yang sebalik. Itu dia. Padahal apa itu minyak? Minyak itu warnanya kuning, tai karinya kan bisa ada tiap orang. Kalau boruri lu sebujang. Itu azimat. Padahal sebenarnya ya, minyak itu tidak akan mampu memberikan pertolongan. Cuma awak anggap sendiri saja. Ini siso kepercayaan bantu itu kalau di kota nyaris tidak ada lagi. Tapi kalau apa ke kampung lah ini masih ada juga ya. Betul. Iya. Betul. Seperti di kebanyakan rumah makan kita lihat. Apalagi kalau rumah makan orang Periaman, gambar kusalia. Kan ada itu. Gambar kusalia. Kemudian limo segala macam ya masih ada. Iya. Bungo 7 ragam, bungo rampai segala macam masih banyak sebenarnya, masih banyak. Kemudian kalau batagak rumah badarahi, kan masih banyak. Itu sekali-kali janganlah dilakukan karena itu bagian dari syirik.
Syirik bagian dari syirik, merusak iman kita. Alah mandarah ayam. Kalau tukang kau teragak gulai ayam kecil lelok, mangga kau bitul caranya. Soalnya tukang teragak makan gulai ayam. Jadi itu salah itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan ayat sebelum, anak yang baru lahir justru digantung di lehernya, digantung di tangannya, digantung di kakinya untuk menjaga anak itu. Kan gitu awal pengajian gitu. Untuk tangkap pelasik kan itu. Akhirnya anak itu menjadi pelasik jadinya. Karena udah salah asuh tadi. Kan gitu. Terus ayat yang ke 193. Wa in tad'uhum ilal huda. Jika kamu mengajak berhala-berhala atau yang kamu sembah itu kepada petunjuk, la yattabi'ukum. Pasti mereka tidak akan mengikutimu. Kalau diajaknya ke Raja Samu ndak tanturnya tu doh. Sebab benda mati. Benda mati. Ini. Cuman kan begini. Manusia itu sebenarnya dia akan merasa kuat kalau ada yang membacking. Itu perasaan manusia. Akhirnya manusia itu bareng-bareng cari kemana-mana backingan. Karena Buya Elizar dakek wali kota, sehingga Buya Elizar kau percaya diri ke mapai. Jadi dia mengharapkan tempat bersandarnya. Kan biasanya begitu. Makanya nan menjadi bupati anaknya, bapaknya di kedai kopi lah bupati loh. Kan biasa model itu. Ala pandai lo membuang-buang kecek. Kalau mendidik anak kau pandai lah, dia anaknya bupati kan. Kadang-kadang yang jadi wali kota itu ayahnya, anaknya udah wali kota lah dia kok di rumah sekolah. Ala pandai lo adik-adik guru, kan banyak kejadian kita seperti itu. Jadi kesuksesan hidup, kelancaran aktivitas kehidupan sangat tentukan oleh dimanya bersandar. Amaku baring-baringlah manusiaku mencari tampe basanda. Dan manusia ingin dia mencari tampe basandanya itu yang super. Akhirnya dicarinya lah dukun-dukun, dicarinya lah orang-orang pintar, dicari tampe-tampe tertentu. Nah, ketika dia sudah yakin bahwa dia bersandar ke situ, percaya dirinya muncul PD-nya muncul. Apa dua hal? Memang kita disuruh carilah tampe basanda yang tagok, cari tampe tagak nan kokoh supaya aman. Nah, tampe basanda yang kokoh, tampe tagak yang kokoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Basandalah kanan tagok. Tagaklah ditampe nang kokoh, insyaallah aman wa. Sebab kalau kita basanda ke kayu lapuk, kayu tu patah, awak taban lu ke bari. Itu makanya ndak sah. Awak mencari backingan ke manusia. Manusia itu punya ajal, punya ketentuan. Sajak tukang backing waktu lah jatuh, jatuh sudah Allah. Saya salah moko yang gadang oleh kano pejabat itu, ini lebih di jabatan gini, awak hilang lah dia. Tapi kalau kita sudah berbacking kepada Allah, bersandar kepada Tuhan, la ta'khuzuhu sinatu wala naum, yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah ngantuk selama-lamanya, tentu PT Watari akan seperti itu. Maka janganlah kita menggantungkan diri kita itu kepada makhluk, tapi gantungkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan cara melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Nah, jika kamu mengajak mereka kepada petunjuk, pasti mereka tak ikut. Sawaun alaikum, sama saja atas kamu, ada autumuhum, adakah kamu mengajak mereka, amtum sometun, atau kamu diam saja, sama saja. Dibawa kari tadi, tidak dibawa kari tadi, sama saja. Dibawa azimat tadi, tidak dibawa azimat tadi, sama saja. Tidak akan ada pengaruh sama sekali. Tidak ada pengaruh sama sekali. Cuman nanti pengaruh itu jiwa. Ya kadang-kadang kan ada kalau lalu menggigau namanya. Saya sering bercerita-cerita dengan teman itu masalah mimpi, dewa mimpi itu. Kadang dipercaya pula itu. Padahal yang menyebabkan kita mimpi itu kan ada dua. Ada alam sadar, ada alam tidak sadar. Kalau alam sadar
Ibu pulang dari pasar naik bendi, kau mimpi jadi kusia. Itu angan-angan saja itu. Atau lalu ke toko atau ke toko Honda, ke Menara Agung tu, lalu ke situ, di cak-cak Honda. Kalau ngelihat Honda, so malam dalam mimpi. Kayak itu ya, itu angan-angan tu. Tapi ada juga mimpi kita itu datang dari alam tidak sadar. Mana alam tidak sadar, tapi dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang pada waktu itu kita tidak ngeh kepada yang bersangkutan. Apa contohnya? Taruhlah kita ambil contoh yang tadi. Awak sedang berjalan pulang dari pasar. Kebetulan di muka masjid kita ini banyak musafir, wali-wali murid diniyah. Tak jadi perhatian awak itu, tapi nampak ada awak. Itu bisa muncul mimpi itu. Basuh, ada orang ramai, sedang duduk-duduk, sedang mata otak, lalu dibawanya awak. Di malah saya mimpi kok. Awak tak tahu pasal yang datang tadi orang nak nampak di mata awak tadi. Itu yang tidak sadar. Nah kadang mimpi kita seperti itu. Nah kalau kita tidak bisa memilih dan memilah, kadang mimpi kok je pengen nyakit doa. Seperti itu. Kadang-kadang kita bercerita tentang, ya kita waktu itu biasa-biasa saja bercerita tentang kini ada pembunuhan, mutilasi segala macam atau abeko malam ada orang ingin membunuh awak, memutilasi awak. Apa dok? Tadi awak bercerita je kawan mensaji atau di mana saja tentang mutilasi kejadian di Pariaman tu akan seperti itu. Abeko lah awak lo nang kadi mutilasi dia orang atau awak memutilasi orang. Itu mimpi. Kadang itu dijadikan pula patokan di dalam hidup. Jadi kalau ada yang seperti itu, nang kawak baca astagfirullahalazim saja. Astagfirullahalazim. Makanya sebelum tidur itu kita baca doa tidur. Allahumma aman, bismika Allahumma ahya wa amun. Itu sekurang-kurangnya. Itu membuat tidur kita menjadi aman. Mimpi-mimpi yang indah begitu. Terus terakhir, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru atau menyembah selain Allah hamba seperti kamu. Jadi sesungguhnya yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba atau makhluk seperti kamu juga. Wasabah keris makhluk itu sama-sama sudah diciptakan jawab. Tak akan ada guna sama sekali. Sama levelnya jawab artinya. Kalau kayo kecil Tuhan. Sekarang begini. Fada'uhum. Coba kamu seru betul lah mereka. Ini Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kayaknya. Kalau seandainya yo betul, fada'uhum. Maka seru benarlah berhala kamu itu. Falyastajibu lakum. Lalu mereka mengabulkan permintaan kamu. In kuntum sadiqin. Kalau kamu benar-benar adalah orang yang benar, ajalah minta kanyo dan tunggu di sekolah kayo. Dicobanya tidak ada sama sekali. Wahai patung, berilah saya rezeki. Patung tuan yang sebenarnya. Makanya kan pernah saya ceritakan seorang yang akhirnya menjadi sahabat dekat Nabi, namanya Umair yang dia adalah seorang anak tapi sangat jeli dan sangat pintar. Akhirnya walaupun ibunya menyembah patung tapi dia menjadi orang yang baik. Satu kali dia melihat ibunya sedang menyembah patung. Tuhan mentakdirkan sudah ibunya itu menyembah patung, naik kucing ke patung tu. Buang air kucing dari patung. Akhirnya dia Mus'ab bin Umar. Akhirnya dia berpikir, salah, berarti ibu saya tak benar ini. Itu Tuhan yang dia sembah sebentar ini, kucing buang air di kepalanya. Diam saja dia. Mus'ab bin Umar. Akhirnya dia masuk Islam tanpa sepengetahuan ibunya. Jadi kalau seandainya memang benar patung yang kalian sembah itu, coba mintalah sesuatu kepada patung itu, langsung tidak dikabulkan. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar. Jadi Nabi diperintah oleh Allah seperti itu. Jadi ibu, bapak ya saya hormati, kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak kena oleh syirik ini sedikit pun. Karena ini adalah menduakan Allah, andada namanya. Min dunillahi andada, selain Allah ada tandingan, itu akan merusak iman, merusak ibadah. Dan akhirnya kita menjadi sesuai dengan falsafah minyak habis sabah dah lama. Waklah pandai-pandai beribadah sih dah tu. Atau nana wak takwikan bana itu.
Jadi berusaha sejak dari kecil jangan sampai kita mengotori akidah, terutama anak-anak dan cucu-cucu. Janganlah kita hindari yang tadi. Orang mati di laman dia menangis. Itu rusak anak, rusak akidah. Payah mempeloknya. Sebenarnya awak ini kan dia apa? Dia diajar dari orang tua siswa bentuk itu. Tempat-tempat keramat, akan gitu. Lalu ke tempat itu tagak dulu kedua. Itu karena semua orang sudah bilang begitu, tapi saya takut ya, Pak. Itu kan biasa saja, tidak apa-apa. Ada rumah tinggal, surau tinggal, itu kan disaktikan oleh orang itu. Di rumah tu tadi terang orang menangis, orang ngecek-ngecek berdua. Kalau kita bertambah yakin, setan nyubek bentuk itu. Tapi kalau tidak yakin, tidak ada sama sekali. Seperti pernah saya tinggal di mantan rumah tempat Pak Hajiman sekarang kan. Dia itu biarnya, kawan, bermawi arif lalu di kamar depan. Pas bangun pagi lah pindah ke belakang. Biarlah yang kuat dogo dan kabeh begitu saya. Berapa lamanya saya sana? Tidak ada, sekalipun tidak ada. Dia pernah kena terpengaruh oleh itu. Saya cobalah naik ke loteng itu. Rupanya basuh musang dua iku lah masih. Kau nak jalan-jalan tawi barangkali kecil orang dulu tu kan. Musang tak kurung. Saya nggak boleh balik musang itu. Kau setan kecil orang teman. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Macam-macam saya terima. Berjalan-jalannya, pintu terbuka suram. Lalu ada muka pagi lah di belakang saya. Macam-macam. Kok saya tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi sawananya barang tu dak situ dia dikayakin awak kok. Kalau lah boleh wah indah lah je. Telah bu ya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Kenapa mereka mempersekutukan dengan apa yang tidak menciptakan sesuatu? Wahum yukhlaqun. Dan berhala itulah yang diciptakan. Wala yastati'una lahum. Tidaklah mampu berhala itu menolong mereka nasran, satu pertolongan. Wala anfusahum yansurun. Dan tidaklah mereka bisa menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uuhum ilal huda. Dan jika kamu menyeru berhala itu kepada petunjuk, la yattabi'ukum, tidaklah mereka mengikuti kamu. Sawa'un alaikum, sama saja atas kamu. Ada autumuhum, adakah kamu mengajak mereka? Amtum somitun, atau kamu diam saja. Innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya orang yang menyeru selain Allah, ibadun amsalukum, adalah makhluk juga seperti kamu. Fad'uhum, maka serulah mereka. Falyastajibu lakum, lalu mereka memperkenankan seruanmu. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.